Halo teman-teman, perkenalkan saya Siko David Anggana dari Prodi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Madiun kelas 6A dengan NIM 2232090027. Di sini saya akan menjelaskan bab tentang etika bisnis guna untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah etika profesi dan bisnis. Untuk poin materi yang akan saya bawakan yaitu yang pertama ada teori etika egoisme, yang kedua ada utilitarisme, yang ketiga ada deontologi, yang keempat ada teori hak, yang kelima ada teori keutamaan, dan yang keenam ada teori theonom. Untuk poin yang pertama yaitu ada teori egoisme. Teori egoisme itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada egoisme psikologi dan yang kedua ada egoisme etis. Di mana egoisme psikologi itu sendiri adalah pandangan yang menyatakan bahwa semua orang pada dasarnya selalu bertindak demi kepentingan diri sendiri. Meskipun tampak seperti membantu orang lain, menurut pandangan ini semua tindakan manusia didorong oleh keinginan pribadi. Dan untuk yang kedua ada egoisme etis, di mana egoisme etis adalah pandangan moral yang menyatakan bahwa seseorang seharusnya bertindak demi kepentingan dirinya sendiri. Artinya, suatu tindakan dianggap benar jika menguntungkan diri sendiri. Membantu orang lain tetap boleh asalkan ada manfaat untuk pribadi. Untuk poin yang kedua, yaitu ada teori utilitarisme. Di mana teori utilitarisme itu sendiri adalah pandangan moral yang menyatakan bahwa suatu tindakan dianggap benar jika memberikan manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Tujuan utama dari teori ini adalah menciptakan kebaikan atau kesejahteraan bersama, bukan hanya untuk diri sendiri. Sebagai contoh, jika kamu memilih keputusan yang membuat banyak orang senang atau tertolong, meskipun kamu sedikit dirugikan, itu dianggap tindakan yang benar menurut teori etika utilitarisme. Untuk poin yang ketiga yaitu ada teori deontologi. Di mana teori deontologi itu sendiri adalah pandangan moral yang menyatakan bahwa tindakan dianggap benar atau salah berdasarkan aturan atau kewajiban dan bukan hasilnya. Jadi, sesuatu itu benar karena memang tugas atau kewajiban kita untuk melakukannya, walaupun akibatnya tidak menguntungkan untuk kita sendiri. Sebagai contoh, kamu berkata jujur walaupun bisa membuatmu dimarahi. Menurut teori deontologi, itu tetap benar karena jujur adalah kewajiban moral, atau tidak mencontek saat ujian walaupun nilaimu menjadi rendah karena aturan mengatakan mencontek itu perbuatan yang salah. Untuk poin yang keempat yaitu ada teori hak. Di mana pengertian teori hak itu sendiri adalah pandangan bahwa setiap manusia punya hak-hak dasar yang tidak boleh dilanggar. Setiap hak hidup, hak kebebasan, hak atas pendidikan, dan hak diperlakukan adil. Menurut teori ini, suatu tindakan benar jika menghormati hak orang lain dan salah jika melanggar hak tersebut. Sebagai contoh yang pertama, kamu tidak boleh mencuri karena orang lain mempunyai hak penuh atas miliknya sendiri. Dan untuk contoh yang kedua, anak-anak berhak mendapatkan pendidikan, jadi melarang mereka untuk bersekolah itu merupakan melanggar hak. Dan untuk contoh yang ketiga, setiap orang boleh berpendapat karena itu bagian dari hak kebebasan untuk berbicara. Untuk teori yang kelima yaitu ada teori keutamaan. Di mana teori keutamaan itu sendiri adalah pandangan dalam etika yang menekankan pentingnya memiliki karakter dan sifat baik sebagai dasar untuk berperilaku benar. Menurut teori ini, bukan hanya tindakan yang dinilai, tapi juga sifat atau kebiasaan baik yang membentuk pribadi seseorang, seperti jujur, sabar, adil, dan berani. Dan sebagai contoh, sifat jujur yaitu seseorang yang memilih berkata jujur meskipun beresiko mendapatkan masalah, karena kejujuran adalah keutamaan yang dihargai. Dan untuk contoh yang kedua, ketika menghadapi kesulitan atau kritik, seseorang tetap tenang dan tidak marah. Itu menunjukkan tingkat kesabaran. Dan untuk contoh yang ketiga yaitu ada sifat berani. Membela teman yang dizolimi walaupun harus menghadapi resiko, itu menunjukkan keberanian.
Untuk poin materi yang keenam yaitu ada teori teonom, di mana teori teonom itu sendiri adalah pandangan etika yang menyatakan bahwa hukum moral berasal dari Tuhan atau aturan ilahi. Dengan kata lain, apa yang benar dan salah ditentukan oleh perintah atau kehendak Tuhan. Manusia harus mengikuti hukum moral yang diberikan oleh Tuhan agar hidup bermoral. Sebagai contoh, yang pertama yaitu ada larangan mencuri karena Tuhan melarangnya dalam kitab suci. Dan untuk contoh yang kedua, berbuat jujur karena itu perintah dari Tuhan yang tercantum dalam ajaran agama. Dan untuk contoh yang ketiga, menghormati orang tua sebagai bagian dari perintah Tuhan. Dan untuk contoh studi kasus, saya mengambil kasus dari PT Kereta Api Indonesia mencari kebenaran dalam keuangan. Bermula pada tahun 2006, PT KAI diduga memanipulasi laporan keuangannya dengan menampilkan seolah-olah perusahaan memperoleh laba, padahal kenyataannya mengalami kerugian. Beberapa biaya yang seharusnya dicatat sebagai beban justru dilaporkan sebagai aset. Komisaris Hekinus Manau menolak menandatangani laporan tersebut karena menurutnya tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Walaupun laporan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau KAP, terjadi perbedaan pandangan antara pihak manajemen dan komisaris mengenai perlakuan akuntansinya. Kasus ini kemudian menyebabkan pencabutan izin akuntan publik karena dianggap melanggar kode etik dan standar audit akuntansi. Dari kasus tersebut, maka dapat kita kaitkan dengan teori etika yaitu egoisme, di mana menurut teori egoisme, suatu tindakan dianggap etis jika memberikan keuntungan bagi pelakunya. Dalam kasus PT KAI, perusahaan memilih untuk menampilkan laporan keuangan yang tampak lebih dari kenyataannya dengan tujuan menarik investor, menjaga citra, atau meningkatkan peluang memperoleh anggaran dari pemerintahan. Tindakan ini mencerminkan prinsip etika egoisme. Namun, meskipun strategi tersebut mungkin memberikan manfaat sesaat, dalam jangka panjang dapat merusak kepercayaan publik dan kredibilitas perusahaan. Oleh karena itu, dari sudut pandang etika egoisme, manipulasi laporan keuangan menjadi tidak etis karena pada akhirnya merugikan perusahaan itu sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kalian yang telah menonton. See you!